sama-sama tahu bahwa sekarang musim pandemi Bapak Ibu ya, banyak orang itu bekerja, bahkan juga mungkin yang namanya musim pandemi juga ada yang kehilangan pekerjaan. Tapi kan kita tetap harus mendapatkan penghasilan. Untuk apa ya? Untuk memenuhi semua kebutuhan kita, rencana masa depan kita, ya semua pasti harus bekerja. Nah, masalahnya adalah kalau kita kehilangan pekerjaan kita, terus udah pasti kita kehilangan penghasilan kita. Bagaimana cara kita mewujudkan rencana masa depan kita ya? Inilah di sini ada sebuah solusi di mana ada sebuah usaha, sebuah bisnis yang bisa kita lakukan namanya paradigma sukses, tapi kelebihannya adalah kita bekerja memang, tapi bekerja ini sambil membangun yang namanya aset. Nah, aset ini suatu waktu akan terkumpul, lama-lama menggunung, lama-lama membesar, dan aset inilah yang memberikan penghasilan untuk mewujudkan rencana masa depan kita. Sehingga satu waktu kita sudah tidak bekerja lagi, tetapi kita dapat hidup dari aset, ya. Nah, kebayang ya Bapak Ibu. Nah, banyak juga dari rekan-rekan teman-teman kita yang di saat pandemi ini mungkin mereka tidak bekerja, tapi dari usaha ini, alhamdulillah, masya Allah ya, tabarakallah, mereka bisa mempunyai penghasilan yang mungkin jutaan dan puluhan juta dari usaha ini. Sehatnya dapat dan sehat finansialnya juga dapat. Nah, gimana sih, seperti apa ya untuk bisa mewujudkan aset di paradigma sukses ini? Kita akan lihat. Bapak Ibu, sebelum adanya virus corona, sebetulnya sudah ada 10 penyebab kematian yang menyebabkan di Indonesia yang tertinggi lah. Salah satunya kita bisa lihat satu persatu. Bapak Ibu bisa lihat nomor satu ada stroke, kemudian disebabkan juga oleh jantung dan pembuluh darah. Nah, stroke ini ibu saya itu dulu itu stroke Bapak Ibu ya, 7 sampai 8 tahun itu stroke. Kemudian ada diabetes, ada yang namanya TBC, kemudian ada hipertensi belum dengan komplikasinya, ada juga masalah infeksi saluran pencernaan, semua hampir semuanya penyakit. Belum liver, belum juga di sini ada pneumonia ya, Bapak Ibu tahu yang namanya virus COVID itu yang diserang itu rata-rata ke paru-paru ya, saluran nafas kita. Kemudian di sini biasanya anak-anak itu banyak ya sekarang yang punya masalah diare, saluran cernanya terinfeksi, dan lain sebagainya. Dan rata-rata ini justru menjadi 10 penyebab kematian tertinggi di Indonesia. Nah, kalau kita lakukan survei Bapak Ibu, dari Balitbangkes Kemenkes RI, jadi di antara Bapak Ibu ada 10 orang nih ya. Nah, 9 orangnya itu rata-rata sakit, yang sehatnya cuma satu. Nah, kebayang ya Bapak Ibu, jadi sehat itu penting nggak Bapak Ibu? Sehat itu penting. Apalagi kita sekarang di bulan Ramadannya di masa pandemi. Nah, kita perlu sehat. Memang kesehatan bukan segalanya, namun memang tanpa kesehatan ya segalanya bukan apa-apa. Nah, kebayang kalau kita sakit kaki, mau sholat raweh ya Bapak Ibu nggak nikmat sholat rawehnya ya. Nah, itu kerasa banget. Jadi, kita sepakat bahwa sehat itu adalah segalanya. Nah, di sini, kenapa air? Karena hampir 85% tubuh kita itu terdiri dari air, Bapak Ibu. Contoh, Bapak Ibu kalau misalkan ada yang sakit, masuk ke rumah sakit, pertama kali itu diapain? Diinfus ya Bapak Ibu. Nah, diinfus itu adalah memasukkan cairan. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan, sehari itu butuh sampai 3 sampai 4 labu infus. Kenapa? Karena kalau Elsa baca soal pembuluh darah, ada 4 liter cairan yang harus masuk tersirkulasi di dalam tubuh kita. Jadi, kalau kita minumnya kurang, itu berpengaruh nggak? Berpengaruh Bapak Ibu. Karena apa? Karena ternyata otak kita butuh 75% air. Jaringan darah kita butuh 90% air. Paru-paru kita itu butuh 83% air. Kulit kita butuh 64% air juga. Tulang kita nih Bapak Ibu, butuh 31% air. Nah, hati-hati yang udah mulai osteoporosis ya, itu salah satunya bukan hanya karena tua, tapi kekurangan cairan sehingga jadi nggak padat tulangnya. Muscle, otot kita butuh 79% air. Nah, belum yang namanya lambung kita 79% air juga, dan hati kita, liver kita juga sama, butuh air juga 70%. Nah, bayangkan kalau kita kekurangan cairan, dehidrasi, apalagi di bulan puasa nih ya, orang tuh kurang minum. Di bulan puasa itu, orang tuh lebih banyak dehidrasi. Dan salah satu ciri dehidrasi adalah sakit asam lambung, Bapak Ibu. Jadi rata-rata orang kalau misalkan di bulan puasa, banyak orang beli obat sakit asam lambung. Nah, bagaimana kalau solusinya hanya air tanpa efek samping?
Nah, air yang terbaik itu dari mana? Di sini ada sumber mata air ajaib, namanya natural reduced water, dan sumber mata air ajaib ini adalah air-air suci yang banyak sekali manfaatnya, yang dipercaya setelah melakukan penelitian, ada yang namanya kandungan molekular hidrogen, Bapak Ibu. Makanya kalau kita dehidrasi, sebetulnya kita defisit hidrogen ya, kekurangan hidrogen, cairannya itu mengandung hidrogen. Ini banyak Bapak Ibu, ada di Lakota Meksiko, Northern Jerman, kemudian ada di India, kemudian juga ada di tanah suci kita di Mekah, di Lourdes, Prancis ya. Bahkan Bapak Ibu bisa lihat nanti dari semua air-air yang ada di sumber mata air ajaib ini, itulah terdapat air hidrogen dan ditelitilah air hidrogen ini. Kemudian kita buat ada salah satu mesin yang dapat menghasilkan air hidrogen yang sifat karakternya itu persis sama mirip dengan air-air suci yang ada di seluruh dunia ini. Nah, manfaat air hidrogen itu apa? Banyak sekali Bapak Ibu. Bahkan Bapak Ibu bisa lihat di slide berikutnya, Bapak Ibu tahu bahwa yang namanya hidrogen itu ternyata bisa diproduksi melalui mesin elektrolisis. Namanya ERW, Electrolysis Reduced Water. Di mana di dalam mesin itu, ini sudah dipisahkan asam dan basanya. Asam yang membuat penyakitnya dibuang, yang basanya, yang sehatnya itu kita minum. Jadi yang bikin membahayakan ginjal kita itu dibuang, tapi yang bikin ginjal kita sehat, peredaran kita lancar, darahnya, itu kita minum. Nah, itulah makanya kenapa lahirlah teknologi ERW dari penelitian sumber air-air ajaib yang tadi. Nah, simple sebetulnya. Ini adalah mesinnya. Ya, mesin ERW ini merupakan pilihan yang sangat tepat. Kenapa? Karena kita bisa produksi sendiri di rumah. Jadi Bapak Ibu bisa produksi sendiri langsung dari rumah.